Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit banyak kasus-kasus yang saya dapatkan dari pengawas saya tentang bagaimana kita mengelola rumahan yang ada di kota Maluku. So, sebelum kita mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang ada di dalam rumah itu, dari pemasaran atau dari bendahara atau dari sekitar senjata, gimana sih keluhannya dari kalian semua? Ingin tahu? Jadi kendala itu banyak itu di lapangan, ruangan apa segala macam. Tempat itu tuh sebenarnya strategis, cuman kurangnya pemasaran tadi. Terus mungkin kita bisa melakukan promosi yang lebih ringan gitu, agar peminat untuk membeli rumah itu mungkin di bagian pemasaran itu lebih biar orang bisa tahu kan lewat cerita kayak kita siapa kita upload di TikTok, IG atau itu kan bisa membuat orang tuh aku tahu kalau bagian di kayak di daerah ini ada rumah yang kosong yang mungkin itu baru luas kalau iklan itu gitulah. Itu kan diperhatikan kalau di dalam keluarga sudah semua. Jadi ada satu poin yang masih belum kita tuntaskan. Satu, kalau masalah digital lain itu kan juga belum saya depan itu tuh tidak ada berpatokan dengan yang membeli atau dari konsumen. Jadi itu satu ya poin ini masalah yang mudah berdasarkan. Kedua, gimana cara pemasarannya mengelola gimana konsumen yang bisa dapat gimana sih coba. Jadi itu kan kita ingin tahu gimana turun lapangan kok bisa dalam pemasaran itu kan pasti ada ngomong-ngomong poin-poin dari konsumen. Kita pasti tahu kan gimana kalian bisa mengajar lapangan seperti apa. Tapi ingin tahu juga gitu kan. Jadi saya juga itu seperti pemimpin sih kan ingin tahu apa sih yang kalian lakukan kok bisa ngomongin kalian. Berarti kalau orang dalam ini lagi ngomong jadi pasti kan dimasukkan data dari konsumen pasti kan. Jadi gimana cara bagaimana anda berbicara dengan konsumen itu boleh anda jadi saya bisa nyari kesalahan-kesalahan lagi bicara. Biasanya kalau konsumen itu kalau mau beli rumah ini kan pasti menghubungi saya dulu kan, kayak menghubungi minta lokasinya. Dulu disitulah kita bertemu, terus kita tunjukkan rumah yang mereka mau kita tunjukkan lokasinya apa aja di dalam ini. Terus kita sebutkan harga, kalau dia sepakat nanti itu rumahnya bisa ditransaksi. Itu aja sih, karena itu kan orang yang mau beli rumah itu lihat dulu lokasinya. Sekitarnya orang seperti apa, nyaman tidak, kita benar dari konsumennya. Ibaratkan kalau rumah ini kan pasti ada namanya cicilan. Pasti ada. Cicilan itu tuh kalau dari pihak kita tuh berapa persen cicilan per bulan? Tergantung sih, kalau kayak kan kalau perumahan dulu bisa kayak 150 juta kan. Kalau sudah 20 tahun palingan satu bulannya 1 juta per bulan itu. Tergantung dia mengambil per tahun. Berarti itu berarti standar begitu. Jadi untuk pemasaran itu berarti bisa lah ibaratnya mau ngambil 5 tahun, 10 tahun, tapi kita bisa menunjukkan. Jadi ibaratnya bisa ngambil 3 tahun, 4 tahun, dia lebih lagi per bulan itu ibaratnya bayar 200 dan 400 ribu. Apakah kalian setuju Pak kalau saya memberi pendapat seperti itu? Setuju, karena perumahan kita kan ini perumahan subsidi. Perumahan subsidi itu memang dibasis pemerintah itu kisaran cicilannya itu 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya cicilan 3 tahun, berarti itu memberatkan dong.
juga sama kita berada di yang tadinya 1 juta berapa, bisa jadi kalau cuma 3 tahun jadi 2 juta kan memberatkan. Jadi kita turunkan harga dengan harga seperti 700 atau 800.000 itu sudah mengambil $20 atau itu bagus menurut kalian? Enggak, soalnya itu rugi di perusahaan. Dari segi saya administrasi itu rugi. Kalau bisa tuh kita ini aja, mungkin yang tadinya di perumahan di depan nomor 1, 2 itu, kan itu kan udah kayak dapat kanopi, dapat semua semuanya tuh ada gitu ya, kanopinya segala macam. Mungkin di perumahan ke nomor 4, 5 itu kanopi dikurangi aja, terus ya paling kita pakai sumber dari segi harga juga bisa kurang kan misalnya kayak gitu Pak. Berarti sistem ini gimana itu? Sistemnya yang tadinya harusnya semuanya dari kita kan ada 15 rumahan, ada dari 15 rumah. Mungkin nomor 1 sampai nomor 5 itu fasilitas lengkap, kanopinya, terus pagarnya, pakai samping, pakai segala macam, sumber bor. Nah, sedangkan yang di rumah 6 sampai 7 itu kita kurangi kanopinya sama pakai samping. Jadi kan itu mengurangi biaya dari kita kan, tapi tidak memberatkan mereka juga sebenarnya. Tapi kalau menurut saya ini kayak rumah lain. Kalau fasilitas tidak disamakan, itu ibaratnya tak bisa. Untuk yang 1,5 itu yang lengkap lagi itu bagian untuk yang full cash. Untuk kredit itu yang dari 6 ke 8. Tapi kan kalau kredit itu ada DP-nya, ya biasanya DP-nya sejuta. Kalau bisa gitu DP-nya lebih 500 mungkin masuk bisa. Boleh kalau Tapi kalau untuk lokasi kita ini kan strategis ya. Kalau DP-nya 500 itu kita tuh untungnya sangat sedikit. Jadi sekali, jadi 1 juta. 1 juta itu udah lumayan. kalau tempat kita strategis berarti kalau itu ruang kita besar. Iya betul. Berarti gimana kita cara mengambil di dokumen dan bagaimana kita mengelola tentang offsetnya, tentang harganya, gimana caranya biar bisa konsumen itu bisa mau dengan kita. Soalnya kalau tempatnya strategi kan, kalau kita mau besar, kalau itu mau risiko kan nggak bisa bagus. Jadi kalau pengembangan harga itu belum saya sih tidak setuju. Soalnya tempat kita ini bagus. Mungkin begitu karena sekarang kan kita lagi proses pembangunan, belum ada namanya rumah contoh benar-benar udah jadi kan. Jadi mungkin dari situ para klien yang datang itu juga dan ini kan udah tertarik karena emang masih proses menjadi di rumah. Mungkin setelah rumah jadi, mungkin tidak akan terjadi pembangunan satu ini. Seperti contoh lagi kan kalau menjadi rumah terbangun, jadi ketika klien itu datang, dia tahu nih kayak ini letak-letaknya. Kalau bisa di rumah satu itu kita kasih kayak sofa, kasih segala macam, itu di dalamnya supaya menarik pelanggan-pelanggan itu berdiri di rumah itu. Konsepnya tuh ya ada gitu misalnya kayak intinya dengan sofa mungkin itu kan. Kalau malam itu nanti kita mau kembali, gimana saya lagi cerita dulu ya. Soalnya saya lagi pengen ketemu dengan yang banyak kan, kayak biasa buka rumah ini ya. Jadi dari sebulan semua atau
Nanti saya bisa membawa sama yang dulu. Nanti jika saya dapatkan tempat atau apa namanya solusinya, nanti sini saya ke dia. Itu saya lagi dulu. Saya mau nanya yang di kawan aja, soalnya banyak sering-sering juga saya oke sebelum sekian pada bagian hari ini jika ada salah tetap semangat kerjanya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.